akhir November 2025. Hujan deras yang datang berhari-hari memicu banjir bandang dan longsor yang menerjang belasan kabupaten kota. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aliran air deras membawa gelondongan kayu menghantam apapun dan siapapun. Banjir melulantakkan kampung Sumur. Ratusan orang meregang nyawa. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal mereka. Akses jalan dan jembatan putus, beberapa desa terisolasi. Banjir bandang Aceh dicatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terberat di Sumatera. Hari demi hari, bulan pun berganti. Alat berat dikerahkan, masa tanggap darurat diperpanjang. Relawan dan petugas gabungan terus bekerja, pemerintah berupaya sekuat tenaga. Namun entah sampai kapan warga Aceh bisa menutup luka. Rangkaian bencana hidrometeorologi menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada akhir November 2025. Kondisi cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sumatera Utara seperti di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tingkat kehancuran yang masif diduga hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Daerah yang mengalami dampak terparah meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Barat. Pasca bencana, para penyintas bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara membutuhkan banyak bantuan 9 bahan pokok, hunian sementara hingga air bersih serta sanitasi. Terima kasih atas kepeduliannya. Akhir November 2025 lalu, banjir bandang dan longsor sekaligus menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banjir tidak hanya membawa limpahan air dan lumpur, ribuan gelondongan kayu ikut hanyut menghantam rumah penduduk. Tiba-tiba datang banjirnya, nggak bisa diselamatkan apa-apa. Dikirain banjir biasa, ternyata bawa kayu-kayu. 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi porak-poranda akibat banjir bandang dan tanah longsor. Data BPBD 23 Desember 2025, korban meninggal dunia di Sumatera Barat mencapai 259 orang dan 175 orang hilang. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membantu korban. Proses evakuasi bukan hal yang mudah, tim harus berjibaku dengan medan yang tak mudah dijangkau. Selain itu, bantuan makanan dan kebutuhan pokok terpaksa didistribusikan menggunakan tali untuk menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pendistribusian logistik dilakukan lantaran jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya warga setempat putus akibat banjir bandang. Sementara itu, puluhan personil TNI bersama warga bergotong royong membuat jalan darurat di kawasan Batu Buso, Kecamatan Pau, Kota Padang. Jalan darurat dibuat dari batu sungai sepanjang 50 meter dan jadi satu-satunya akses menuju permukiman warga. Sebelumnya banjir bandang susulan membuat akses jalan lumpuh total. Warga pun harus berjalan melewati tebing dengan menggunakan tali. Ibu kota Nusantara menjadi sorotan di tahun 2025 ini.
Media internasional sempat menyebut IKN akan menjadi kota hantu. Isu ini diperkuat dengan pemotongan anggaran IKN oleh pemerintah. Namun isu ini langsung dibantah oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Pembangunan IKN pun dipastikan tetap berjalan. Tak hanya isu kota hantu, IKN pun sempat membara saat kebakaran terjadi di salah satu gedung yang sedang dibangun pada Oktober 2025. Meski tak ada korban jiwa, namun keamanan bangunan di IKN menjadi sorotan. Selain itu, isu prostitusi marak di IKN menuai reaksi publik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono pun buka suara dan memastikan sudah tidak ada lagi prostitusi di IKN. Meski diterpa sejumlah isu, namun pembangunan IKN terus berlanjut. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menegaskan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia. Fasilitas 3 pilar utama kenegaraan pun harus sudah siap pada 2028. Saat ini sejumlah pegawai kementerian dan lembaga sudah mulai menetap di IKN. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk IKN didominasi Gen Z dengan 27,20% dan diikuti oleh generasi milenial sebanyak 23,53%. Sementara pada tahun 2025, penduduk IKN didominasi oleh penduduk usia produktif dengan proporsi sebesar 67,91%. Sementara saat ini total penduduk di IKN mencapai 147.427 jiwa. Saat ini kantor wakil presiden di kawasan inti pusat pemerintahan sudah selesai dibangun. Masjid Nusantara dan Basilika Nusantara juga terus dikebut pembangunannya. Sementara jalan tol IKN diuji coba mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rabu pagi jelang siang jadi mimpi buruk ratusan siswa SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Bandung Barat. Puluhan siswa tumbang digotong dan evakuasi ke aula kecamatan Cipongkor dan rumah sakit. Para siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam, dan buah. Selain di Cipongkor, keracunan massal MBG juga terjadi di SMA 1 Cihamplas, Bandung Barat. Ratusan siswa mengalami mual, muntah hingga pingsan usai menyantap menu MBG. Puluhan ambulans berkejaran dengan waktu membawa korban ke rumah sakit Cililin. Kejadian keracunan MBG juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Total 176 siswa dari SMP dan Madrasah Aliyah asal Kecamatan Mande harus dirawat di RSUD Cianjur. Gejala yang dialami juga serupa antara lain mual, pusing, muntah, hingga diare. Hasil uji laboratorium terdapat 2 jenis bakteri pada makanan yang menjadi penyebab keracunan ini. Saat rapat dengan Komisi 9 DPR RI, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, sepanjang tahun 2025 total ada 13.371 korban keracunan makan bergizi gratis. Angka ini didapat dari 211 kasus keracunan MBG di berbagai daerah serta hasil sinkronisasi BGN dan Kementerian Kesehatan. Mencegah terus berulangnya kasus, BGN mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menggunakan air bersertifikat steril untuk memasak dan membersihkan peralatan dapur. Selain itu, setiap SPPG juga diwajibkan menggunakan food tray tahan panas hingga 120 derajat Celcius guna memastikan proses sterilisasi berjalan optimal.